Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Ulumul Quran yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama, saya sendiri, Harisma Yogi Alfiana dengan NIM 017 dan rekan saya Rama Putra Gema Marullah dengan NIM 416. Di sini kami akan membahas tentang Al-Maki dan Al-Madani. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri dengan pembahasan pengertian Al-Maki dan Al-Madani melalui 4 konsep dasar pendekatan. Yang pertama dengan pendekatan historis, yaitu teori yang berorientasi pada sejarah masa turunnya wahyu. Ulama mendefinisikan Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah, meskipun turunnya itu di selain kota Makkah. Sedangkan ayat Madaniyah adalah ayat yang turun setelah Nabi hijrah, meskipun turunnya di luar kota Madinah. Itu. Yang kedua adalah pendekatan geografis. Teori ini berorientasi pada tempat turunnya wahyu. Maka ayat Makkiyah adalah ayat yang turun di Makkah dan sekitarnya, seperti Mina, Arafah atau Hudaybiyah, itu termasuk ayat Makkiyah. Sedangkan ayat Madaniyah itu ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya, seperti Quba dan Salwa. Yang ketiga adalah pendekatan objek. Teori ini berorientasi pada objek yang dituju oleh ayat. Maka Madaniyah ialah ayat yang ditujukan kepada orang-orang Madinah, sedangkan Makkiyah juga ayat-ayat yang diturunkan dan ditujukan kepada orang-orang Mekah. Yang terakhir adalah pendekatan kontekstual, yaitu teori ini berorientasi pada kandungan ayat maupun surat termaksud. Dengan demikian, setiap surat yang mengandung kisah-kisah lama atau konsep tauhid atau suri tauladan itu termasuk surat Makkiyah. Sedangkan yang mengandung pembentukan masyarakat atau hukum ekonomi dan sebagainya itu termasuk ayat Madaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri Al-Maki dan Al-Madani yang biasanya disebut Makkiyah dan Madaniyah dari segi tema dan gaya bahasa. Terlebih dahulu saya akan membahas tentang ciri-ciri Al-Maki dari segi tema, yaitu yang pertama, ayat Makkiyah banyak menyeru pada tauhid Allah. Yang kedua, ayat dan suratnya pendek-pendek. Yang ketiga, yaitu peringatan dan ancaman dari perbuatan syirik. Yang keempat, yaitu seruan untuk mengimani hari akhir dan hari dibangkitkannya manusia. Yang kelima, yaitu dorongan untuk berbuat sabar dan dorongan untuk jihad atau memerangi kaum musyrikin dengan Al-Quran dan memberikan bantahan pada mereka dengan bijaksana. Kemudian yang selanjutnya yaitu ciri-ciri Al-Maki dari segi bahasa atau dari segi gaya bahasa, yaitu yang pertama, setiap surah yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian yang kedua yaitu setiap surah yang di dalamnya terdapat lafal kala. Yang ketiga yaitu setiap surah yang di dalamnya terdapat kalimat wahai manusia atau ya ayyuhan nas, dan tidak terdapat kalimat wahai orang-orang yang beriman atau ya ayyuhalladzina amanu. Nah, di situ adalah surat Makkiyah, kecuali surat Al-Hajj. Tetapi surat Al-Hajj ini sebagian berpendapat bahwa surat ini Makkiyah. Kemudian yang keempat yaitu setiap surah yang di dalamnya terdapat kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Nah, adalah surat Makkiyah, kecuali surat Al-Baqarah. Kemudian yang kelima yaitu setiap surah yang di dalamnya terdapat kisah Nabi Adam dan Iblis adalah surat Makkiyah, kecuali surat Al-Baqarah. Kemudian yang keenam yaitu setiap surah yang dimulai dengan huruf-huruf seperti alif lam mim, ha mim, alif lam ro dan semacamnya, itu disebut surah Makkiyah, kecuali surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Kemudian di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri Al-Madani dari segi tema dan gaya bahasa. Tadi kan Al-Maki atau Makkiyah dari segi tema dan gaya bahasa. Yang sekarang yaitu ciri-ciri Al-Madani atau Madaniyah dari segi tema dan gaya bahasa. Yaitu yang pertama, seruan kepada jihad dan mati syahid di jalan Allah. Yang kedua, ayat dan surahnya itu panjang-panjang. Yang ketiga yaitu penjelasan tentang hukum-hukum Islam. Yang keempat yaitu penjelasan mengenai hukum had.
Kemudian yang kelima yaitu membongkar aib-aib orang munafik dan membuka topeng mereka serta menyembunyikan sifat-sifatnya. Yang keenam yaitu membungkam perkataan ahli kitab bahwasanya agama Islam itu benar serta memberikan bantahan pada mereka dalam rangka menegakkan hujjah atas mereka. Kemudian yang ketujuh yaitu merealisir kemenangan bagi kaum mukmin atau orang-orang yang beriman dalam berbagai peperangan melawan musuh. Selanjutnya saya akan membahas tentang marhalah-marhalah yang terdapat dalam Makkiyah dan Madaniyah dan macam-macam surat yang terdapat di dalamnya. Di sini marhalah-marhalah itu ada 3, yaitu fase permulaan, fase pertengahan, dan fase terakhir. Marhalah itu apa? Marhalah itu fase berdakwahnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu fase permulaan atau marhalah ibtidaiyah, yakni sebelum hijrahnya Rasul ke kota Madinah. Pada fase ini para ulama sepakat untuk memasukkan surat-surat yang nanti akan saya sebutkan dengan surat-surat Makkiyah, yaitu surat Al-Alaq, Al-Mudaththir, At-Takwir, Al-A'la, Al-Lail, Al-Insyirah, At-Takatsur, Al-Adiyat, dan An-Nazm. Kemudian yang kedua yaitu fase pertengahan atau marhalah mutawassithah, yakni setelah hijrahnya Rasul. Para ulama bersepakat untuk memasukkan surat-surat berikut termasuk surat Makkiyah, yaitu Al-Basa, At-Tin, Al-Qari'ah, Al-Mursalat, Al-Balad, Al-Hijr, dan Al-Qiyamah. Kemudian yang ketiga yaitu fase terakhir atau marhalah khitamiyah, yakni antara Makkah dan Madinah. Para ulama bersepakat untuk memasukkan surat-surat yang nanti akan saya sebutkan nanti itu termasuk surat Makkiyah, yaitu Ad-Duhan, Az-Zukhruf, As-Saffat, As-Sajdah, Ibrahim, Al-Kahfi, dan Az-Zariyat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mbak Karisma tentang faedah mengetahui dan mempelajari Al-Makki dan Al-Madani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir adalah faedah mengetahui dan mempelajari Al-Makki dan Al-Madani. Faedah mengetahui Al-Makki dan Al-Madani diantaranya yang pertama membantu ahli tafsir dalam menafsirkan. Yang kedua bisa meresapi dan menghayati uslub-uslub Al-Quran dan mengambil faedahnya untuk diterapkan pada kaidah-kaidah dakwah. Yang ketiga mempelajari perjalanan sejarah dari sela-sela Al-Quran. Yang keempat mengetahui strategi dakwah Rasulullah dan mengamalkannya untuk mengembangkan dakwah di masyarakat. Yang kelima adalah dapat menggali sedalam mungkin suri tauladan dan akhlakul karimah Rasulullah di setiap ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya yang akhir dan yang paling terakhir dari kelompok kami adalah kesimpulan bahwasanya penjelasan dari ayat-ayat yang turun di Makkiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrah meskipun turunnya di luar kota Makkah. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah adalah ayat yang diterangkan setelah Nabi hijrah meskipun turunnya selain kota Madinah. Selain dari pengertian, kami juga membahas tentang terdapat ciri-ciri dari segi bahasa dan tema yang mana membedakan dua karakteristik dari ayat-ayat yang turun di Mekah ataupun di Madinah. Selain itu, dalam pembahasan kami di atas juga menjelaskan tentang marhalah-marhalah yang terdapat dalam Makkiyah dan Al-Madaniyah yang terbagi dalam 3 marhalah. Yang pertama adalah marhalah ibtidaiyah, yang kedua adalah marhalah mutawassithah, yang ketiga adalah marhalah khitamiyah. Yang mana dari semua itu akan menimbulkan sebuah faedah atau manfaat untuk mempelajari ilmu Al-Quran yang membahas tentang Al-Makki dan Al-Madani. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.